Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bilujumil jamaah wa nahana an ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassayna bihi Nuh walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tatafarraqu fi kabur alal musyrikina ma tan'uhum ilaihi wa Allah yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kanas banu Israil tasusum anbiya kulama halakan nabi khalqahu nabiyya fa innahu la nabiyya ba'di fasayakunu khulafa fayaqturun. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin. Allah yang telah senantiasa mencurah dan melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, pada makhluknya, sehingga dengan limpahan nikmat tersebut kita bisa ta'lim ya, bermuajahah di tempat yang mulia ini, Raudhatul Jannah ya. Mudah-mudahan ini semua tercatat sebagai amal yang soleh, amin, Allahumma amin. Di antara nikmat yang paling utama itu adalah menjadi umat Rasulullah SAW. Ini nikmat di atas nikmat, luar biasa lah. Karena di dalam Al-Quran ya, surat Al-Imran ayat 164 halaman 71 ya, baris ke-11 sebelah kanan posisinya. Ini ikut-ikutan orang pintar ini. Ya, halaman 71 ayatnya 164 baris ke-11 sebelah kanan kita posisinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad man'a 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin. Sungguh laqad manna Allah. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat banyak ya kepada orang-orang yang beriman, yaitu dengan diutusnya seorang rasul di tengah-tengah mereka. Rasulullah min anfusihim. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, yaitu untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin, dan sungguh mereka itu sebelum diutus Rasul di tengah-tengah mereka itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Nah, jadi inilah ya nikmat sebagai umat akhir zaman, yang umat-umat Nabi terdahulu pun iri gitu ya. Iri. Nabi Musa alaihissalam itu rela meletakkan jabatan kenabiannya untuk menjadi umat akhir zaman ini. Ada keterangannya itu. Itu sampai mulianya. Nah, kita nih udah ada. Jadi ini mestinya bersyukur karena banyak kemuliaannya yang terima, yang dapat kita apa yang kita dapatkan menjadi umat akhir zaman ini. Dengan Al-Qur'an ya, dengan Ramadan, dengan Lailatul Qadarnya, itu kemuliaan semua. Dan kemudian tertinggi adalah dengan mukjizat Al-Quran ini. Karena
kita tahu ya, kita paham bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Berarti kalau kita membaca Al-Quran berarti melafalkan kalamullah. Ini tidak didapat oleh umat-umat yang lain. Ada umat lain yang punya kitab yang asli kalamullah? Tidak ada, hanya kita. Ini kemuliaan. Jadi lisan kita yang kotor, yang suka gibah gitu ya, suka bicara-bicara yang nggak jelas, tapi bisa keluar dari kalamullah, itu kan ajaib kan, itu kan kemuliaan itu. Dan ini tidak dapat oleh umat-umat yang lain, hanya kita umat akhir zaman ini. Makanya kita sebagai umat akhir zaman itu bersyukur ya, sebagai bukti tanda kecintaan kepada Al-Quran itu jangan bosan untuk membacanya, karena semakin kita membacakan semakin banyak ya keajaiban-keajaiban yang kita saksikan, dan itu bisa meningkatkan keimanan kita. Karena disebut mujizat itu harus ada buktinya, jangan sekedar kita imani tanpa bukti, ya, harus ada buktinya. Bahwa kita itu meyakini Al-Quran itu mujizat, kita punya buktinya. Bahwa Al-Quran itu adalah bukan buatan manusia, sehingga dengan demikian kita yakin. Dan kalau sudah tumbuh yakin, maka tidak akan bosan untuk membacanya, akan terus. Kalau orang yang sudah itu bisa seminggu sekali ya, seminggu dari mulai Sabtu, Kamis selesai, Jumat berdoa, terus setiap minggu. Gimana coba itu? Kita itu udah bagus ya, satu hari satu sudah bagus ya, itu ya Bang Pen ya. Udah bagus kita kalau satu hari satu sudah bagus banget untuk. Nah itu untuk level yang lebih tinggi lah dari kita lah. Di atas 10 mungkin 10 level lebih tinggi dari kita. Seminggu khatam, berarti sehari 6 juz. 6 juz. Kali 5 kali 6 5 berarti ya. Sehari 5 juz berarti. Iya. Nah, kita ini kayaknya berat ya untuk untuk 1 juz 1 hari aja kita masih kelewatan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 8. Iya, saya tahu tanggal 8 karena saat ada tanggal 8. Ya, besok subuh ntar baca tanggal 9-nya. Jadi untuk kita ingat tanggal Hijriah itu biasakan begitu. Oh, ini sekarang tanggal 1 nih, tanggal 1 Jumadil Awal, sekarang tanggal 9 ya. Tadarus itu bertepatan dengan tanggal. Jadi kita bisa terbiasa gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya, salah satu bukti ini saya ulang lagi deh ya, bahwa Al-Quran itu adalah mujizat, bukan buatan manusia. Satu surat yang terpendek dalam surat Al-Baqarah kan ditantang tuh. Jika kita ragu, jika kalian ragu ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Jika kalian meragukan Al-Quran ini dengan apa yang kami turunkan kepada hambaku, fa'tu bi suratim mim mithli, maka coba kalian buat dengan satu surat yang semisal gitu. Wad'u syuhada'akum, jika kalian tidak mampu silakan panggil saksi-saksi kalian yang sepaham dengan kalian, ahli-ahli bahasa. Min dunillahi in kuntum shodiqin, jika kalian memang pendapat itu benar. Fa ilam taf'alu. Nah, sebelum sampaikan ini saya sampaikan dulu nih ya, bahwa jangankan surat yang terpanjang ya, yang pendek saja. Ini satu keunikannya itu. Yang terpendek surat apa? Al-Kautsar. Nih Al-Kautsar itu akhir kalamnya diakhiri dengan huruf apa? Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tahu nggak huruf ro itu susunan huruf jaiyah huruf berapa dia? Huruf ke-10 itu ro itu. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, ro. 10 ya. 10. Nah, surat Al-Kautsar terdiri dari 10 kata. 10 kata itu, coba perhatikan itu. 10 kata Al-Kautsar itu. Nah, kemudian huruf yang terbanyak dalam surat Al-Kautsar itu huruf alif, dan jumlahnya 10 juga huruf alifnya itu. Persisi ya? Iya. Jumlah 10 juga. Dan huruf yang paling sedikit dipakai itu jumlahnya cuma 1.
1. Jadi ini kan terbanyak 10, sedikit juga 1. Nah, kaitannya apa? Kenapa kok bisa 10 kata, kemudian diakhiri dengan huruf ro, juga abjad yang ke-10, perintah kurban tanggal berapa? 10 Hijrah itu. Coba ada nggak surat yang Quran sepresisi itu? Coba itu. Kitab itu. Itu bukti itu. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ada ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira. Ada ayat yang seperti itu bunyinya. Nah, di ayat itu para ikhwan sekalian, kita diperintahkan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ternyata di halaman itu, ya di halaman itu surat Al-Ahzab itu kata lafaz Allah itu paling banyak di antara halaman-halaman Al-Qur'an itu. Dia ada 15 kali. Satu halaman itu lafaz Allah ada 15 kali. Perintah zikir, diingat pada Allah, dan di halaman itu terbukti lafaz Allah itu banyak banget dibandingkan halaman-halaman yang lain. Nggak ada yang sampai 15 kali itu lafaz Allah disebut itu. Ini sangat menakjubkan memang. Ini bukti-bukti ya. Jadi kalau kita semakin banyak mengetahui keajaiban Al-Quran itu, maka kita akan semakin cinta, akan semakin bangga kita bisa membacanya. Karena apa? Itu tadi ya. Lidah kita yang sering gibah, kotor tapi bisa keluar kalamullah itu. Nah, itulah para ikhwan sekalian ya. 2 tuh ya. 1 nikmat bahwa menjadi umat akhir zaman, diberikan banyak kemuliaan. Kemudian dengan Al-Qur'an kita bisa bisa melafalkan kalam-kalamullah ini. Nah, para ikhwan sekalian baik ya pada tema kita yaitu mensyukuri nikmat al-jamaah ya. Ini temanya berat banget ini. Di dalam surat Asy-Syura ini para ikhwan sekalian, ya ayat ke-12 ya. Ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya tadi telah kita baca, syara'alakum minad-din, bahwa Allah telah mensyariatkan dari agama kepada kalian ya. Ma wasayna bihi Nuh, yaitu apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh alaihissalam. Walladzi auhayna ilaika ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Nah, di sini para ikhwan sekalian ada satu kata yang berbeda ya, yaitu kata auhayna dan wasayna, wa ma wasayna. Ada auhayna, ada wasayna. Yang dipakai kepada Rasulullah SAW dengan kata auhayna, dan yang disampaikan kepada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa ma wasayna, yaitu apa yang kami wasiatkan. Ini kata imam ya. Saya mengutip penyampaian imam ini adalah penegasan bahwa para nabi itu ya, dari Nuh, zaman Nuh, dari Adam sampai Nuh sampai Musa, itu Bani Israel atau orang-orang Yahudi mengakuinya, mengimaninya. Tetapi Isa dan Rasulullah itu mereka menolak. Yahudi itu kan nolak kan, dengan kerasulan Isa itu nolak kan Yahudi itu. Bani Israel, Yahudi ya, bukan Bani Israel itu semuanya Yahudi itu. Kemudian orang Nasrani dari Adam sampai Musa mereka terima, tapi Rasulullah mereka ingkari. Nah, makanya ini kata auhain itu adalah penegasan dari Allah, seolah-olah tidak apa-apa mereka tidak mengimani engkau gitu, wahai utusanku, tetapi aku mengakui engkau sebagai, dengan buktinya apa? Engkau mendapat wahyu. Nah, ini maksudnya gitu. Beda. Mereka itu kan menolak semua, tapi Allah mengakui, buktinya apa? Kau dapat wahyu dari aku kan gitu. Auhayna. Nah, ini satu tuh ya. Kemudian di dalam ini disebut 5 nabi dan rasul ulul azmi. Gitu. Walaupun Rasulullah tidak disebut, tapi termasuk di sini karena yang mendapatkan wahyu itu. Pertama yaitu Nuh alaihissalam. Kemudian Ibrahim, kemudian Musa, Isa, kemudian Rasulullah. Itulah Rasul ulul azmi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian isi daripada syariat itu adalah apa? An aqimuddina wala tatafarraqu.
Pi. Yaitu agar kalian tegakkan agama, amalkan agama dan jangan bertaparuk di dalamnya. Nah, ini dia ya. Jadi syariat kehidupan berjamaah itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama beliau dakwah? Hampir 1000 tahun. Kebayang nggak kita Bang Penny kalau hidup 1000 tahun itu? Memorinya nggak muat kali ya. Filenya 1000 tahun. Dakwah di tengah-tengah umatnya. Udah dakwah terang-terangan, udah dakwah door to door kayak saudara kita itu ya. Udah dakwah secara keras. Yang iman kepada beliau berapa banyak? Sedikit. Nah, 1000 tahun loh, coba. Pernah berpikir kita hidup 1000 tahun itu? Dakwah. Siang udah malam. Dakwah terus menerus. Tapi yang iman sedikit, hanya satu kapal dong, itu pun campur dengan binatang berpasang-pasangan ya. Bahkan istrinya dan anaknya nggak dapat hidayah. Inilah hidayah ya. Ini kalau bicara hidayah, masya Allah ya. Pernah berpikir nggak gitu? Seorang istri Nabi dan anak kok menolak bapaknya, itu gimana? Ketika banjir bandang itu, ya bunaya irkam ma'ana, kata Nabi Nuh, hey, anakku sini naik ke kapal bersama ayah. Kata si Kanan itu kan, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Tidak ayah, aku akan naik ke atas puncak bukit yang akan membebaskan dari neraka, dari air. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang selamat hari ini kecuali yang dikehendaki Allah. Akhirnya pakana minal mugrokin, tenggelam dia. Berpisahlah anak dengan ayahnya pada hari itu. Itu hidayah. Nah, pernah berpikir dengan kita, kenapa kita bisa iman itu coba? Inilah nikmat ini. Ini yang paling. Kenapa kita bisa iman? Nggak pernah bertemu dengan Nabi, nggak pernah bertemu dengan para sahabat, mimpi pun belum pernah. Inilah. Berarti kita itu orang pilihan. Tadi sesuai dengan ujung ayat itu. Wallahu yajtabi ilaihi mayasa wa yahdi ilaihi mayunib. Ini jangan remeh ya, iman jangan dianggap remeh, ini satu yang tidak ternilai, tidak bisa diukur dengan dunia ini. Aneh loh, ajaib itu sebenarnya. Bandingkan dengan paman Nabi. Siapa? Abu Thalib. Kemana-mana dakwah itu dia selalu jadi pengawal pribadinya itu, jadi bodyguardnya. Tapi kenapa dia tidak iman itu? Kenapa Abu Thalib tidak iman? Pernah berpikir nggak kita itu? Tidak iman. Bahkan Allah menurunkan ayat innaka la tahdiman ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Itu kan Nabi sangat menginginkan sekali beliau itu bahwa pamannya itu iman kepadanya. Tapi coba perhatikan. Ini hidayah ini ya. Jadi hidayah itu adalah milik Allah, diberikan kepada yang siapa yang dia kehendaki. Tidak sembarangan. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama bersyukur ya. Alhamdulillah ya. Ini adalah berkat karena kita lahir dari orang tua kita yang melahirkan kita Muslim. Pernah berpikir nggak kalau orang tua dulu Muslim jadi Bang Benny jadi Kristen? Iya, makanya kita harus bersyukur terus, jangan berhenti bersyukur. Kalau kita dilahirkan dari orang tua kita yang bukan Muslim, otomatis kita juga bukan Muslim, kita harus mencari dulu. Iya, nyari-nyari dulu. Mungkin kita termasuk orang pembenci kali. Ini seperti yang sekarang mereka arahkan kepada kita itu. Nggak mustahil kan? Karena kita menglahir dari kalangan di luar sana. Makanya kullu mauladin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Nah, jadi setiap anak manusia yang lahir dari rahim ibunya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, suci, iman. Maka kedua orang tuanya lah yang mewarnainya, kan gitu kan? Yuhawidanihi au ayusanironihi au yumbajisanihi. Dia akan menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, jadi karena kita lahir dari kalangan orang tua kita yang sudah Muslim, alhamdulillah ya, kita jadi Muslim sampai sekarang. Walaupun hanya tanya ikut-ikutan, tapi belajar terus, timbul juga keimanan kita, keyakinan kita dengan Islam ini. Jadi tidak perlu mencari-cari lagi. Nah, makanya orang yang di luar sana yang taslim, yang itu harus mengucapkan dua kalimat
Syahadat. Nah, kalau kita kan kapan kita 2 kalimat syahadat? Pernah Pak Fendi 2 kalimat syahadat mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam? Belum kan? Saya juga sama belum. Nah, makanya itu nggak perlu ya. Makanya jadi kalau ada yang menanya sama kita, kapan lo? Kan rukun Islam itu kan 1 syahadat kan? Kapan coba ngucapin 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam? Kapan? Nah, belum pernah kan? Nah, makanya dalilnya itu yuladu alal fitrah, karena kita lahir dalam keadaan suci. Suci itu Islam gitu. Jadi nggak perlu syahadat lagi. Nah, ini dalil itu, ilmu itu ya. Nanti kalau nanya dia bisa jawab gitu, ada yang nanya itu. Sampai orang pergerakan itu jadikan senjata itu. Kalau enggak itu kita diem aja, nggak bisa jawab. Nah, kalau kita ada ilmu jawab. Karena kita sudah berbaiat ketika dalam rahim ibu itu. Surat apa? Surat Al-A'raf kan. Alastu birabbikum? Bala, qaulu bala syahidna. Nah, itu syahadat kita itu dalam rahim. Lahir maka dalam keadaan suci, dibimbing oleh orang tua yang sudah muslim. Nah, udah gitu. Nah, baiklah para sekalian ya. Jadi isi daripada apa inti ajaran para nabi dari zaman Nuh sampai Ibrahim, Musa, Isa itu adalah menegakkan agama dan jangan berpecah belah dalamnya. Jadi ini syariat lama gitu ya. Jadi dari sejak dulu para nabi itu udah hidupnya senantiasa berjamaah ya, hidupnya itu umatnya terpimpin. Jadi tidak berpecah belah dalam agama. Nah, demikian juga dengan kita ya. Syarat ini berlanjut sampai pada umat akhir zaman ini. An aqimudina wala tatafarraqu. Kaburu alal musyrikin ma tad'uhum ilai. Jadi amat berat bagi orang-orang musyrik itu yang kalian seru kepada mereka akan mengamalkan agama ini. Jadi para ikhwan sekalian ya, ini kalau kita kaitkan ayat ini ya, bunyi ayat ini dengan an aqimuddina wala tatafarraqu, kita bisa tarik kesimpulan, kita bisa mengerti bahwa ciri khas orang musyrik itu adalah tafarraqu. Itu ciri khas orang musyrik. Punya ciri di antara ciri khas orang musyrik adalah hidupnya berpecah belah karena kaburu al musyrikin ma tad'uhum ilai. Kita diseru untuk hidup berjamaah, tetapi bagi orang-orang yang di hatinya ada kemusyrikan itu berat. Tidak maunya hidup berpecah belah mulu gitu. Diajak bersatu susah, makanya nasibnya itu selalu terpuruk, terombang-ambing. Makanya kalau muslimin ingin selamat daripada ya keterpurukan ini ya, keterpurukan yang sekarang kita lihat nih, yang kita saksikan ini adalah solusinya adalah an aqimudina wala tatafarraqu fi, yaitu tegakkan agama secara berjamaah dan tidak berpikoh-pikoh. Nah, jadi para ikhwan sekalian, kalau nasib muslimin masih itu ya, seperti tadi itu taparuk itu, maka nasibnya itu kata Nabi seperti buih di lautan banyak tapi tidak bermanfaat, atau seperti hidangan di atas meja yang dikepung oleh orang-orang lapar. Dari semua penjuru ingin memangsanya. Nah, inilah nasib umat Islam. Sumber dayanya kaya raya, sumber daya alamnya, tapi yang menikmati orang lain, bukan kita. Kenapa? Nah, karena kita lupa dengan syariat ini ya, syariat agung ini. Ini untuk keselamatan umat ini sebenarnya syariat berjamaah itu, tapi kebanyakan manusia tidak mau. Kebanyakan umat Islam ini masih ogah-ogahan, memandang sebelah mata. Maka penyebabnya itu, tapi dalam ayat ini disebutkan wallahu yajtabi ilahi mayyasa, walaupun kebanyakan umat ini enggan ya hidup berjamaah, tapi Allah senantiasa memilih. Jadi akan ada di antara umat ini yang mau mengamalkan syariat ini, yaitu hidup berjamaah imamah. Akan ada, Allah memilih. Wallahu yajtabi ilahi. Akan ada manusia-manusia pilihan yang tampil ke permukaan untuk menyerukan kesatuan umat ini. Kan ada. Ini janji Allah. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah akan
memberikan hidayah kepadanya siapa yang mau kembali. Artinya kalau kita hidup berjamaah terpimpin akan mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita hidup berjamaah itu kokoh pendirian kita. Ini maksudnya intan surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Jadi jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yusabit aqdamakum, dan akan mengokohkan tumit-tumit kalian. Kita akan kokoh pendirian kita, enggak terombang-ambing. Maksudnya seperti itu. Jadi enggak bingung kita untuk mau Ramadan, satu Ramadan juga bingung enggak kita? Enggak bingung kan? Nah ini maksudnya kokohnya enggak terombang-ambing kita, enggak ikut-ikutan gitu. Wa sabit aqdamakum, dan dikokohkan pendirian kita. Nah jadi kalau kita sudah berjamaah, kemudian akan wa yahdi ilaihi mayunib, dan Allah akan memberikan hidayah kepada yang mau kembali kepadanya. Nah jadi seperti itu nikmat berjamaah itu ya. Kita diarahkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya oleh imam muslimin. Lalu apa penyebabnya manusia enggan itu untuk hidup berjamaah? Itu nih ayat selanjutnya ya. Ayat ke-13-nya. Wa ma tafarraqu. Nah, gimana tuh bunyinya itu? Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Inilah ya penyebab orang kenapa enggan untuk diseru ya lujum pada jamaah itu, lujumil jamaah, yaitu tidaklah mereka itu berpecah belah, melainkan sesudah datang kepada mereka ilmu. Apa itu? Baghyan bainahum, yaitu kedengkian antar sesama mereka. Inilah penyebabnya. Padahal syariatnya, jadi mereka itu bukan tidak tahu ya. Mereka itu tahu bahwa hidup berjamaah itu adalah ajaran para nabi, perintah Allah, ajaran para nabi, dan diteruskan oleh para sahabat. Tahu, ilmunya tahu. Tapi apa yang membuat mereka itu baghyan, yaitu kedengkian antara sesama, curiga, tidak percaya. Ini pernah kejadian ketika pengangkatan Talut sebagai pemimpin, diangkat sebagai pemimpin. Ini Bani Israel ketika diangkat Talut, diangkat jadi pemimpin itu, mereka berkata itu, "Anna yakunul mulku alaina." Mereka kan datang kepada Nabi Samuel dan Hazkiel itu supaya diangkat pemimpin untuk mereka memimpin mereka berperang melawan Jalut. Nah, kata Nabi, baik. Berdoa para nabi itu, dua nabi itu, Samaun dan Samuel itu. Akhirnya mendapat wahyu supaya Talut diangkat jadi pemimpin untuk perang lawan Jalut. Kata Nabi, baik. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja buat kalian. Apa? Coba jawabannya itu. Ana yakunul mulku alaina wa nahnu ahqu bil mulki minhu. Bagaimana kok bisa Talut yang diangkat gitu? Kan gitu kan. Padahal mereka yang meminta ingin ada raja dan pemimpin untuk perang lawan Jalut. Tapi ketika dikasih oleh Nabi, baik kata Nabi. Setelah berdoa nih, Talut kata Allah, diangkat, Allah yang angkat langsung jadi pemimpin kalian. Apa? Kan nolak kan? Bukannya terima, padahal udah minta, udah dikasih, jawabannya nggak enak banget. Bagaimana kok bisa dia yang diangkat jadi raja memimpin kami? Kami ini lebih berhak. Nah jawabannya tuh, walahnu ahaqu minhu. Kami lebih berhak gitu daripada Talut untuk jadi pemimpin. Coba gimana itu? Nah penyakit ini para ikhwan sekalian, ini kan ayat ini kan sebenarnya dialamatkan kepada Bani Israel, tapi intinya kan buat kita jangan sampai penyakit ini nular kepada kaum muslimin, penyakit bagian ini. Tapi apa mau dikata ya, ini sudah sunatullah. Kalau tidak terjadi begitu berarti sabda Rasul salah. Rasul kan udah bersabda bahwa kalian kan gitu kan, yang hidup jauh di belakangku akan melihat perselisihan yang banyak. Fainahum ya'isu minkum yara ba'di ikhtilafan katsira. Kalian yang hidup jauh di belakangku, kata Nabi, akan melihat perselisihan yang banyak. Ya ini udah. Tapi sungguh pun demikian, tetap kita harus berjalan ya, terus menyeru gitu. Ada upaya bagi kita. Nah jadi seperti itu para ikhwan sekalian,
Makanya kata Rasulullah itu kan tadi dalam hadis itu kan sesungguhnya Bani Israel itu senantiasa dipimpin oleh para nabi. Kanas Banu Israel tasusumul anbiya. Sesungguhnya Bani Israel itu senantiasa selalu dipimpin oleh para nabi. Jadi zaman Bani Israel nabi itu banyak ya. Banyak seperti kiai. Kalau zaman kita seperti kiai banyak gitu. Kulama halakan nabi apabila seorang nabi meninggal diangkat nabi yang baru khalfahu nabiyya. Diganti dengan nabi yang baru. Fa innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku kata nabi. Fasayakul khulafa, tetapi akan banyak khalifah payak turun. Dan akan bertambah banyak. Nah, jadi itu seperti itu. Nah, kata tasusu ya, ini yang dipadankan dengan bahasa kita dengan terjemahan politik. Kalau kata imam itu, kalau kata siasa itu penting, pasti ada dalam Al-Quran. Tapi ternyata tidak ada. Tidak ada kata sasa ya susu dalam Al-Quran. Iya, nggak ada. Maka ada yang menerjemahkan itu ketika kita talim di mana ya, di Jombang, di Cilegon itu ada yang menerjemahkan sejujurnya Bani Israel itu senantiasa dipolitiki oleh para nabi, ada yang begitu. Ingat saya, ingat betul ada yang menerjemahkan begitu. Iya. Ketika di Cilegon itu talim wilayah itu ya di Jombang. Nah makanya kata imam, kalau kata siasa itu penting pasti ada dalam Al-Quran, tapi tidak ada. Tapi bawang merah, kacang adas, ada ya. Ada, coba itu. Mentimun, ada. Kenapa kata siasa nggak ada dalam Al-Quran? Nah, jadi seperti itu. Iya. Daging burung. Nah, jadi para ikhwan sekalian, sekali lagi ya, jadi syariat berjamaah itu adalah sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Nah, kita umat akhir zaman itu tinggal napak tilas. Alhamdulillah ya. Kita yang doib ini telah mengamalkan jamaah imamah, itu satu nikmat ya. Maka ini adalah nanti ya kata Rasulullah itu di yaumil akhir itu ada satu kelompok manusia yang bukan nabi tapi menyerupai para nabi kedudukannya. Yaitu orang-orang yang ini mengamalkan syarat istimewa ini. Nah, mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini para ikhwan yang dirindukan oleh Rasulullah SAW gitu. Karena kata Nabi itu, aku rindu pada ikhwanku. Sahabat bingung, saya ini siapa ya Rasulullah? Antumul ashabi kan gitu kan. Kalian itu sahabat-sahabatku. Adapun ikhwan itu orang yang jauh di belakangku, tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mengamalkan, tapi mereka mencintai aku dan mengamalkan apa yang aku amalkan. Nah, itulah ikhwan. Nah, jadi para ikhwan sekalian ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi yang membuat manusia enggan mengamalkan syariat jamaah itu adalah bukan tidak tahu atau bukan tidak mengerti, tapi karena bagian, yaitu curiga ya, kebencian antar sesama, dan ini adalah penyakit menular. Ini penyakit menular ini. Karena ini ayat ini alamat kepada Bani Israel, pada ahlul kitab, tapi ternyata tubuh muslimin itu sama terjangkit oleh penyakit ini, yaitu bagian. Nah, jadi sebagai ini ya apa, para ikhwan sekalian, sebagai tugasnya itu, ini kalau kita lanjutkan baca sampai ayat bawah ini, ayat ini padanannya adalah ayat kursi, wakop-wakopnya sama. Nih, palidalika pad'u itu sama itu dengan wakopnya dengan ayat al-kursi, padanannya sama ini kata imam. Dan saya sudah cek memang benar, sama. Tidak ada yang sepadan dengan ayat ini kecuali ayat kursi. Ini tugasnya, tugas para rabi ya, tugas para ustadz untuk terus berdakwah, untuk menyampaikan atau mengajak manusia agar kita sama-sama kembali ya, mengamalkan Islam secara berjamaah dan berimamah. Itu adalah rahmah. Dan kita ketika ada dalamnya berarti kita berada dalam hidayah. Kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat hidayah. Hidayah itu enggak stagnan, dia akan terus bertambah-tambah. Hidayah itu akan bertambah-tambah terus. Karena yang paling banyak kita mohon itu adalah hidayah. Berapa kali dalam sehari itu? Ihdinas siratal, minimal 17 kali. Itu kan kita mohon hidayah kan, ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya hidayah itu adalah jalannya orang-orang yang dilimpahkan atas mereka nikmat. Jalannya siapa ini coba ini? Para nabi. Ya nabi gimana jalannya? Ya itu ini anak kemudian Allah tetap Al-Qur'an ini gitu. Jadi semuanya nyambung ayatnya sebenarnya itu. Dan kalau lebih jelas itu ayat An-Nisa ayat 69 itu kan begitu kan. Jalannya orang-orang yang mendapat limpahan nikmat itu kan An-Nisa 69 itu. Nah, jadi para ikhwan sekalian sekali lagi mari kita sama-sama bersyukur ya. Kita yang hidup jauh di belakang Rasulullah telah beriman ya, telah mengamalkan Islam dan lebih jauh lagi kita bisa melihat ya kehidupan berjamaah dan menetapinya. Karena masa keemasan Islam itu adalah hanya 53 tahun. Masa kenabian 23 ya, 23 tahun. Kemudian khilafah Rasyidin 30 tahun, jumlahnya berapa? 53 tahun doang. Itu masa keemasan Islam itu. Diterapi kembali tahun berapa? 53 juga. Itu qadarullah ya itu ya. Itu mengingatkan kita itu. Iya, setelah itu kan masa fitnah terus sampai sekarang kan, sampai 1924 itu. Udah masa dahon. Kan gitu kan. Iya, masa dahon. Nah, kata wali apa tuh ibarat kilatan meteor kan sepintas doang, set aja. Maka barang siapa yang bisa melihat, dia akan melihat keterangan meteor itu, cahaya meteor itu. Nah, itulah ibarat seperti itu. Masa kemasan Islam itu. Apa masa kemasan Islam itu ya? Sebentar. 53 tahun kesininya udah dahon. Syariat khilafah diganti dengan mulkan. Tadinya dibaiat putra mahkota yang naik. Kan itu kan udah dahon, udah menyalahi syariat itu, udah masih aturan. Ketika khilafah orang membuat benar-benar ditegakkan kembali itu juga sebentar kali ya. Apanya? Khilafah orang membuat nih tegak benar-benar bertegak kembali gitu ya, itu sebentar juga kali ya. Sampai dia si masa kata keseluruhan. Iya, jadi maksudnya yang jelas nanti itu akan ada periode akhir zaman khilafah itu tegak kembali ya. Summa takunu khilafah alamin hajin nubuwah, summa sakata. Jadi setelah nanti tegak itu semuanya akan merasakan nikmat Islam, syariat Islam tegak secara utuh gitu. Nah, kemudian akan rusak kembali summa sakata. Iya, jadi kan sampai ke kalau tidak ada kan gitu kan, fa'ilam yakulahum jama'atun wal imamun kan gitu kan. Bagaimana ya Rasulullah kalau tidak ada jamaah mereka atau imam, Pak Tajil tilkal pirok. Jadi kita itu akan sampai kepada fase Pak Tajil, sulit untuk mengamalkan jamaah, tidak bisa. Maka disitulah baru hidup masing-masing sampai mati menggigit akar pohon wa anta ala dalik kan gitu. Tetap dalam keadaan seperti itu, artinya jangan hidup berpikoh-pikoh. Ya seperti itu. Ya, jadi para ikhwan sekalian sekali lagi ya, mari kita sama-sama bersyukur ya. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, dengan sahabat, mimpi pun belum pernah. Tapi Allah kehendaki kita menjadi orang-orang pilihan, yaitu mengenal Islam ya, dengan perantara orang tua kita. Terus kita belajar ya, dan sampai pada keyakinan kita semakin tumbuh. Dan akhirnya kita jadi seperti ini sekarang gitu. Alhamdulillah ya. Walaupun bagaimanapun keadaannya, kita tetap ya, mengimani atau meyakini bahwa hidup berjamaah adalah syariat agung yang telah diamalkan oleh para nabi dan rasul sedari dulu ya, dari sejak awal, dari zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Nah, itulah para ikhwan sekalian. Lalu penyebabnya orang manusia enggan untuk hidup berjamaah itu adalah bukan karena tidak tahu ya, bukan karena tidak ada ilmu, tapi karena kedengkian belaka, dialektika logikanya yang bermain, bukan imannya gitu. Ketika dia ajak ini, mari kita hidup berjamaah, kok walinya nggak punya kekuasaan, sultan jadi alasan. Padahal sultan itu nggak mesti kekuasaannya, sultan itu bukti nyata. Musa diutus kepada Firaun membawa sultan, Musa bisa apa coba? Dia malah diledek sama Firaun itu. Kau itu hanyut dikali, kata Firaun kan gitu, bahasa kita gitu. Gue yang ngurus, dibesarkan di istana.
Ini udah gede lu, ini bahasa lu anak nggak tahu diri lu, ke bahasanya gitu kalau bahasa kitanya. Iya. Tapi disebut Basultan. Apa coba sultan? Sultan itu nggak mesti kekuasaan ya, arti sultan itu. Itu bukti yang nyata, itu dalil itu Al-Quran, perintah Allah. Jadi itu ya pada sekaliannya. Jadi jangan berkecil hati, tapi berbahagialah ya, karena kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang ada dimaksudkan yajtabi ilaihi mayyasha wa yahdi ilaihi mayyunib. Jadi Allah akan senantiasa memilih hamba-hambanya untuk menegakkan syariat ini dan akan menunjuki atau memberi hidayah pada barang siapa yang mau kembali. Sekali lagi, hidayah itu nggak stagnan, terus bertambah ya. Semakin kita menyaksikan keajaiban akan semakin tinggi keimanan kita. Karena hidayah itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam hati kita, bukan ke dalam pikiran, tapi masuk ke dalam hati. Itulah hidayah. Karena buktinya apa? Buktinya itu dalam surat Al-Kahfi itu, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ayatnya seperti itu. Pemuda-pemuda itu adalah orang yang iman kepada Tuhannya, maka kami tambahkan kepada mereka hidayah. Jadi hidayah itu enggak stagnan, terus bertambah. Dan yang paling banyak kita mohon adalah hidayah minimal 17 kali dalam sehari. Nah, itu jadi seperti itu ya. Hidayah itu enggak berhenti. Dan itulah para ikhwan sekalian ya, sebagai kesimpulan mudah-mudahan ya apa yang dapat sampaikan itu bisa bermanfaat, bisa menyegarkan ingatan kita ya. Jadi tidak berkecil hati dalam keadaan seperti ini, tapi kita merasa berbahagia karena termasuk orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengamalkan syariat jamaah ini. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.